Senang sekali siang hari ini bisa boleh ada kesempatan sharing lagi. Saya banyak suka yang asik ya. Jadi ini siapa nih orang tua rambutnya putih, ya, kumisan gitu ya. Ini badan anak muda gitu ya. Ini sudah nggak muda lagi. Nah, nama saya Yohan, bisa dipanggil Kojo. Saya orang biasa, ya orang biasa yang punya hati buat anak-anak muda. Dan aku pingin share hari ini sesuatu yang beda. 2 minggu ke depan, 2 minggu yang lalu kita udah belajar. Temanya tentang you matter ya, you matter. Tapi hari ini aku bilang sesuatu yang lain. You are not matter, ya kan? Kok you are not matter? Iya, aku nggak tahu dengan kalian, tapi kita mau lihat sama-sama dari kacamata, bukan dari kacamatanya Tuhan, tapi dari kacamata teman-teman kalian sendiri. Berapa banyak yang pernah nggak dianggap? Berapa banyak di tempat ini yang pernah nggak dianggap? Aku nggak suruh angkat tangan, ya. Tapi aku adalah, seperti aku tadi bilang, aku orang biasa, ya sekolah juga biasa, waktu kuliah juga biasa. Kalau aku nggak datang ya nggak ada yang peduli juga, ya kan? Kalau mau ngomong nggak terlalu diperhitungkan lah. Aku bukan satu anak yang famous, yang di sekolah yang, wah ini enggak. Dan ini aku mau share dari pengalamanku, yaitu you are not matter. Nah teman-teman, sebelum mulai firman Tuhan, aku mau misalnya hari ini, slide berikutnya, misalnya hari ini teman-teman, hari ini aku mau kasih hadiah buat teman-teman semua. Next. Nah, oke. Ada 2 barang ini, teman-teman free. Saya kasih handphone free. Syaratnya satu, teman-teman harus milih. Kira-kira kalian milih yang mana? Free. Siapa yang milih iPhone? Nggak ada. Wih. Antara kalian sudah punya, atau kalian nggak tahu itu iPhone itu apa ya? Enggak ya. Tapi siapa yang pernah tahu yang sebelah kiri, Nokia? Siapa yang pernah tahu? Oh kelihatan nomornya ya. Ya, aku di sini bawa handphone ya. Ini nggak cukup jadul ya. Seperti aku mau bawa handphone 3210, ya kan? Tapi aku cari nggak ada. Itu handphoneku pertama kali. Zaman itu teman-teman ya. Kalau 3210 ya, kalau bawa 3210 yang kecil gitu, wah gini tuh udah, wih, handphonenya apa rek? Wah, padahal nggak ada pulsanya ya kan, cuman miss call biasanya kan. Kalau zaman kuliah dulu kan gitu, miss call ya kan. Terus nggak tahu kalian mungkin nggak ngalamin, ada zaman 2 detikan. Pernah tahu nggak? Hah? Berarti kalian harusnya generasinya bukan generasi 2 detik. Kamu di mana? Soalnya kalau dulu 2 detik itu nggak pakai pulsa, free. 2 detikan, ya kan? Di kantin. Atau kalau zaman dulu itu pakai handphone ini tuh penuh singkatan. Aku sampai bingung ini apa. Jadi mau kan SMS ya, berbahagialah kalian punya WhatsApp. Kalian mau panjang boleh. Kalau dulu tuh penuh singkatan sampai bingung. Apa maksudnya? KYBS, SD, SM, apa ini? Bingung sampean. Ya. Kalau kalian milih, pasti nggak mau milih yang Nokia. Kalian juga itu barang apa itu? Barang bersejarah apa? Nah teman-teman, semua kalau orang waras pasti milih iPhone, ya kan? Ya kan? Benar nggak? Tapi teman-teman tahu nggak? iPhone-nya iPhone seperti apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan iPhone seperti apa? iPhone ada yang refurbish loh. Benar nggak? 1 hari, 2 hari, boom. Ya kan? Ada kan? Banyak. Cuman hari ini semua orang ada istilah gini, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sesuatu dari tampilan luar. Tapi aku kasih tahu sesuatu, people, ya orang selalu menilai seseorang itu dari penampilan luar. Benar atau benar? Betul. Nah itu yang aku alamin dulu. Jadi ya sebagai orang yang biasa-biasa, nilainya biasa, ya aku tadi bilang,
Ya nggak ada kamu juga nggak ada yang bingung gitu ya. Si itu mana? Enggak pernah. Aku dicari cuma satu. Dicari cuma satu. Kalau lomba sepak bola. Ada lomba sepak bola di kampus. Oh, Yohan, di mana? Anak itu mana? Anak itu mana lomba? Soalnya lumayan. Jadi dicari. Setelah lomba, dapat medali, hilang. Udah. Nggak ada yang peduli aku. Mau nangis di pojokan, mau nggak datang kuliah, nggak ada yang peduli. Mau makan, udah makan, nggak ada yang peduli. Ya, teman-teman, kita mungkin punya kelebihan, ya. Tapi seringkali dunia hanya membutuhkan kelebihan kita. Benar nggak? Benar nggak? Cuman lihat, oke, kamu penting buat ini. Oh, kamu keren deh. Kamu keren main bola. Oke, aku butuh kamu di timku. Selesai sepak bola, selesai. Udah. Ya kan? Tidak, orang hanya selalu pingin sesuatu yang kita punyain. Ya, karena itu seringkali meskipun kita punya sesuatu, tapi dalam hidup kita seringkali kita dilupakan orang. Seringkali menurut orang lain kita nggak cukup berharga untuk selamanya jadi teman, gitu loh. Nah, ini kisah yang mungkin terjadi di kehidupan aku, tapi juga terjadi di Alkitab. Ada banyak kisah yaitu tentang Saul, ya. Orang lihat Saul, wah tinggi perawakannya, ya kan. Keren. Ini pantas jadi raja, ya kan. Tapi song, ya kan. Kemudian ada Sakeus. Aduh, pendek Sakeus mah. Pemungut cukai, dia orang nggak bener, ya kan. Semuanya dilihat dari covernya. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama yaitu kisah Daud, ya kan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 dikatakan Samuel itu sedang diutus Tuhan untuk cari penggantinya Saul, ya. Dan dia datang ke rumah Bapak Isai, ya toh. Kemudian satu persatu anaknya suruh jalan. Tuhan ngomong siapa ini yang jadi raja. Dan saat itu ada seorang anak Isai namanya Eliab. Ini benar-benar ini. Kalau teman-teman baca ya di ayat ini cuman ayat ayat 6 ya. Ayat 6, oh betul ya. Dibilang, wah ini tampangnya ini keren ini, pantas nih kalau raja. Si Samuel sendiri melihat orang dari penampilannya. Melihat dari, wah ini pasti orang penting, ini cocok ini. Tapi Tuhan bilang apa? Di ayat 7 dikatakan, mungkin enggak di situ ya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Samuel saat itu terkecoh. Ini keren. Ini coba nih. Oke, tampangnya, kasih mahkota, kasih jubah. Oh, cocok. Tapi Tuhan bilang, no, enggak. Sedangkan saat itu ada satu orang yang nantinya akan jadi raja, dianggap enggak penting karena paling kecil, anak paling kecil, ya toh. Lu enggak cocok deh, lu masih terlalu kecil untuk jadi raja. Raja itu, kalau zaman dulu raja itu selalu apa? Berjualan, berperang. Raja itu simbol kekuatan. Raja itu harus bold, harus berani, harus bisa mimpin rakyat. Kalau ada musuh dia harus maju. Enggak cocok, Daud itu enggak cocok. Akhirnya Daud dilupakan. Daud dianggap enggak penting. Lu gini aja, lu ada domba, ayah misalnya, ayah Isai, ini hari ini kan Samuel datang, aku ikut enggak? Kamu jaga domba aja lah, jaga domba. Enggak mungkin kamu dipakai, enggak mungkin. Kira-kira gimana perasaan Daud ya? Aku nggak bisa ngabarin perasaan Daud. Tapi saat itu Daud dianggap nggak penting. Yang penting kakak-kakaknya. Tetapi pada saat semuanya lewat satu persatu, ya lewat, Tuhan bilang, enggak. Di ayat ini katakan, si Samuel bilang gini, kita nggak akan mulai makan
Kalau kamu nggak panggil anakmu yang paling bungsu, begitu si Daud datang Tuhan bilang, ini ya urapi dia untuk menjadi raja. Jadi teman-teman, sesuatu yang aku belajar di sini adalah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. You are not matter, your heart is matter. Ya kan? Jadi Tuhan bilang, Tuhan nggak ngelihat, Tuhan tuh bukan kayak orang yang judge people by the book ya, by the cover ya. Tapi Tuhan lihat hati. Hari itu aku nggak tahu bagaimana perasaan. Ya, dia udah nggak diajak, tapi tahu-tahu diundang. Dia mungkin bingung ya. Aduh, gue nggak diundang, sekarang gue diurapi. Tetapi sesuatu yang jelas di ayat 1 Samuel 16 ayat 12. Nih. Nih. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amin. Oke. Nah teman-teman, sejak hari itu, sejak Samuel mengurapi Daud, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya kan? Nah teman-teman, hati itu bicara tentang pusat kehidupan, pusat perasaan, manusia batin, sesuatu yang dari dalam, ya. Dan Roh Allah mau tinggal dalam hati kita, ya. Nah teman-teman, sekarang aku kembaliin, ya. Kisah ini adalah Daud, seseorang yang tidak dianggap, tidak penting, tidak punya kemampuan, tapi Daud punya Roh Allah yang tinggal dalam kehidupan dia. Ya. Daud dianggap nggak penting, tetapi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting mau masuk dalam kehidupan Daud. Ya, sama teman-teman. Next slide. Kita kembali ke yang ini. Tadi teman-teman semua milih iPhone, ya, milih iPhone. Gimana kalau Nokia yang jadul ini punya upgrade version? Nah, tadi ini belum ditulis ya kan, tadi cuma Nokia 105. Nokia ini upgrade version. Nggak ada yang tahu. Di-upgrade sama super intelligent AI yang sangat canggih. AI yang luar biasa. Teman-teman tahu God's Eye enggak? Tahu dong. Siapa yang lihat Fast Furious? Ini ada God's Eye-nya. Kalau mau cari orang tinggal, Marci, kelihatan di sini. Ya kan? Ini embedded God's Eye. Wah, kalau carian mau cari teman siapapun juga yang udah lama atau mau, itu di mana ya? Tinggal ngomong aja. Muncul namanya sini kan. Lagi ngapain? Bukan itu juga. Dia juga AI yang paling canggih. Kalau teman-teman punya HP cuman bisa ngecek lari ya kan, lari terus dihitung denyut jantung. Ini HP ini bisa di-tag kalian sakit apa. Kalian sentuhkan di daerah yang sakit, sembuh. Ya kan? Wah ini ceritanya lain ini. Ini lain. Teman-teman tahu film Captain America yang Arnim Zola itu, yang hidup di komputer yang itu, ini banget. Dia bisa buat senjata militer yang paling canggih. Hanya dari AI yang ada di handphone ini. Luar biasa banget. Kalau itu ceritanya lain kok. Aku milih yang itu. Teman-teman, ini kayak kita. Ini gambaran kita. Ini gambaran kita. Kita mungkin nggak berarti, tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang sangat luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa. Dia lebih hebat dari AI manapun juga.
Dia bisa predik masa depan. Ini AI ini kalau bisa predik masa depan luar biasa banget. Siapa yang nggak mau? Juara Piala Dunia siapa ya? Wah, kita pasang taruhan. Kita bisa beli iPhone 20, nggak peduli. Ya kan? Ya kan? Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus. Nah, teman-teman, apa yang next slide? Next. Oke. Ini Yeskiel 36 ayat 26. Aku mau teman-teman semua baca 26 sampai 27. Baca bareng-bareng ya. Kali ini ayat ini baca bareng-bareng karena ini ayat ini buat kalian. Oke, 3 2 1. Kamu berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Next, 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukan. Belum semua, belum semua. Sekali lagi, back ke ayat 26. Yuk kita baca dengan ayat yang keras. Ayat ini tahu nggak teman-teman? Ayat ini tahu nggak kisahnya? Ayat ini adalah janji Tuhan buat Israel, dan hari ini janji Tuhan buat teman-teman semua. Ya, seperti Tuhan sedang ngomong sama teman-teman. Jadi masukin dalam hati kalian. Yuk, 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini Tuhan lagi ngomong sama kalian. Tuhan lagi ngomong sama kalian yang gak ada gunanya. Yang gak berarti menurut dunia. Yang gak penting menurut dunia. Ini Tuhan lagi ngomong. Aku akan berikan hati yang baru. Aku akan berikan roh Allah diam di dalam kamu. Amin. 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 Luar biasa. Tuhan, yang tadi dikatakan Tuhan, kita berharga karena Tuhan nebus kamu. Enggak berhenti di situ. Tuhan tuh mau diam di dalam kamu. Tuhan mau diam di dalam kamu. Next slide. Nah, teman-teman, kita lihat nih. Daud setelah menjadi raja, ya, apa yang terjadi sama Daud? Cepat aja. Yang pertama, Daud tuh punya keberanian untuk menghadapi Goliat. Luar biasa kan? Setelah dia penuh dengan roh Allah, dia diurapi Tuhan, dia berjalan bersama roh Allah. Roh Allah tuh bisa ngelatih Daud. Bisa ngelatih Daud untuk berani. Ya kan? Next. Punya kemampuan berperang. Sehingga di dalam 1 Samuel 18 ayat 17 dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bukan makanan laksa ya, bukan. Tapi itu lebih dari ribuan, lebih besar. Sampai si Saul tuh cemburu. Wih, sama Daud dibilang berlaksa-laksa, aku cuman ribuan, dia ratusan ribu. Yang benar aku nih rajanya gitu loh. Sampai iri. Karena apa? Karena Daud tuh punya kemampuan tuh mengatur strategi, punya orang-orang pilihan, dia bisa menang. Next. Nih, di 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, pada saat Daud di gua Adulam ya, gua Adulam, orang-orang tuh pada datang. Daud ini punya hati yang mengasihi, punya hati yang mengayomi orang-orang yang patah itu. Dan orang-orang itu jadi pahlawan-pahlawannya Daud. Siapa? Daud pernah belajar man management? Enggak pernah. Enggak pernah. Zaman itu enggak ada man management, psikologi, enggak ada. Tapi Roh Kudus yang mengajarin Daud. Terus next. No. Saat itu Daud dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Sampai Daud itu pernah jadi kayak orang gila. Pura-pura gila. Dia lari sampai ke Filistin, terus dia pura-pura gila supaya enggak dibunuh. Bayangkan teman-teman. Sesetres apa Daud saat itu? Ya, stres, frustasi.
Dia bukan siapa-siapa tapi dikejar-kejar mau dibunuh oleh seorang raja. Negara yang luar biasa gede. Tapi hari itu Daud nggak mental breakdown. Ya. Daud Daud nggak ngerasa apa ya? Nggak ngerasa perlu healing. Daud ditekan, Daud ditindas, tapi Daud punya kekuatan. Hari-hari ini banyak tantangan. Teman-teman harus menghadapi satu perjalanan hidup yang nggak mudah. Dan banyak anak-anak muda yang mental breakdown. Udah, aku nggak. Tapi teman-teman perlu Roh Kudus yang bisa memampukan kalian untuk menjalani kehidupan kalian untuk berkemenangan. Amin. Next. Nah, dia tuh punya integritas juga. Pada satu saat Saul itu lagi nggak tahu, lagi di gua, lagi BAB kalau nggak salah ya, sorry. And then orang bilang, ini waktunya kita bunuh dia. Kalau lu bunuh di sini, udah kau nggak akan dikejar-kejar lagi, lu jadi raja. Tapi apa? Daudnya apa? No, dia orang yang diurapi Tuhan. Dia cuma potong jubahnya kecil, dia tunjukin. Pak Saul, aku bisa bunuh kamu. Tapi aku nggak bunuh kamu. Hari ini berapa banyak teman-teman yang ada kesempatan untuk nyontek, untuk melakukan hal yang nggak boleh, tapi itu bisa mempermudah kalian. Kita perlu integritas, teman-teman. Ya, dan semua ini Daud tuh nggak pernah belajar, tapi Daud punya Roh Kudus. Next. Daud itu adalah punya strategi berperang. Nanti teman-teman baca deh, seru banget. Jadi waktu Daud perang itu Daud selalu berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tuh Daud, kamu puter, ya, kamu serang dari belakang. Roh Kudus tuh punya strategi loh. Roh Kudus tuh luar biasa. Dia bisa buat strategi. Dia bisa temukan kita dengan orang-orang yang penting. Bisa banget. Next. Dan Daud adalah raja Israel yang paling berhasil. Ya. Dalam masa pemerintahannya daerah Israel jadi sangat luas. Dan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan sangat kaya. Ya. Teman-teman, kalau Daud yang enggak penting, tapi dia punya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan dia. Dia jadi seseorang yang luar biasa. Ya. Siapa yang hari ini perlu Roh Kudus? Aku perlu Roh Kudus. Sedikit cerita, seperti aku tadi cerita, aku nih orang biasa-biasa aja, kuliah IPK lumayan lah, hampir 3, tapi ditempuh dalam 7 tahun. Ya kan? It's not good ya 7 tahun, 7 tahun harusnya 4 ya. Karena kuliah itu zamanku 5 tahun itu, 4,5, 5 tahun. Jadi aku orang yang biasa-biasa banget, biasa-biasa banget. Sampai akhirnya kerja juga biasa-biasa, aku kerja di sales ya, aku bukan best sales, aku nggak pernah dapat best sales, biasa aku nih, biasa banget. Satu hari aku harus keluar dari pekerjaanku dan aku bingung, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kemampuan nggak punya, duit juga nggak punya, ya kan? Duit ada sih, tapi nggak banyak. Kalau mau buka usaha sendiri, nggak bisa. Siapa yang percaya sama aku? Nggak ada yang percaya sama aku. Oke, singkat kata, aku beraniin diri. Aku berdoa, Tuhan, oke aku jalan. Aku buka satu petak kecil di sewa Geraha Pena, di Geraha Pena. Itu ada apa namanya, service office ya. Service office tahu kan? Yang kantor yang bukan kantor kita. Ya kan? Jadi kantor bersama, ya kan? Kantor itu ada yang isinya 2, 4, 6. Tapi ada satu kantor yang isinya 1. Satu ruangan isinya 1. Nah itu kantorku. Satu kantor isinya 1. Jadi teman-teman bisa bayangin, ukurannya mungkin kayak 2 kali 1, 1 meja, udah. Itu kantorku. Aku mulai kerja dengan dengan apa yang ada di tanganku, dengan apa yang aku tahu aku kerja.
Aku bilang, Tuhan, hidup kok gini banget Tuhan. Tuhan, omset juga gini-gini aja. Aku punya satu pegawai, tok, satu. Jadi satu aku taruh di kantor, itu satu, aku keliling. Aku cari order, aku keliling. Tiap hari aku customer, cari order. Nah yang kantor yang ngurus, buatin surat jalan, aku bungkus sendiri, aku kirim sendiri, aku nagih sendiri, waktu itu dia belum bisa pajak, jadi aku input pajak sendiri, buat faktur sendiri, ya toh. Itu aku. Satu hari aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau gini-gini aja Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Tuhan yang bawa aku ke tempat ini aku percaya, Tuhan akan provide buat aku. One day, ya eh, aku selalu ketemu orang baru, ketemu orang baru, ketemu orang baru, ketemu orang baru. One day, nggak dinyana-nyana, ada orang yang dulu udah lama, ya aku pernah, jadi aku kerjaanku ini approach, boleh nggak aku jualan barangmu? Oh boleh, ya aku coba jualan, tapi nggak jalan. Besok lagi aku datang ke orang, boleh nggak aku jualan barangmu? Boleh, nggak jalan. Nah si sales ini datang lagi ke aku, Pak Yohan, aku sudah pindah nih kerjaan. Aku kerja di perusahaan asing. Wih, aku bilang, wah keren dong. Iya Pak Yohan, aku mau nawarin kerjasama. Aku bilang, waduh siapa aku? Siapa aku? Kamu tahu kantorku cuma satu orang. Siapa aku? Gak apa-apa Pak Yohan. Rupanya mungkin. Dia lagi butuh apa customer jadi, oh siapa aja? Oh kenal Pak Yohan ya, mungkin gitu. Wes sama aja. Eh, One day singkat cerita ini perusahaan Itali, 2 bule dari Itali datang perusahaanku. Perusahaan, bukan perusahaan, kantor kecil gitu. Tapi untungnya Grahapena itu punya apa ya, meeting room. Jadi nggak kelihatan kan, meeting roomnya gede kan. Kita di service office tuh bisa pakai meeting room. Meeting room, aku ditanyain semuanya. Omsetmu berapa? Gitu. Waduh, omsetku. Singkat kata, nggak tahu gimana, nggak tahu caranya. 2 orang Italia ini deal aku untuk jadi distributornya. Belum belum selesai, ya. Oke. Dia bilang, Pak Yohan tapi ada syaratnya, Pak Yohan harus pesan stok. Berapa? 50.000 euro. 50.000 itu euro itu berapa ya? 1 miliar ya? 1 miliar ya? 50.000 kali 20.000 berapa ya? 1 miliar ya? 1 miliar. Aduh. Aku mulai cari sales. Aku mau jual kan, cari sales. Salesku nih, Pak Yohan kok bisa dapat merek ini, merek terkenal loh Pak Yohan. Aku nggak tahu. Pak Yohan disuruh stok berapa? Banyak ya mas, berapa? 50.000. Hah? Si sales ini kaget. 50.000 Pak Yohan. Pak Yohan, Pak Yohan tuh beruntung. Hah? Kok beruntung? Pak Yohan, saya pernah ada di perusahaan yang sama approach ke brand itu. Tahu diminta stok berapa? 1 juta euro. Gitu. Teman-teman, aku tuh nggak pernah nyangka. Nggak pernah nyangka. Dan ini ceritaku sebetulnya belum selesai. Ceritaku masih jalan, panjang ceritaku. Tapi aku nih yang bukan siapa-siapa. Aku nggak mungkin bisa pegang sesuatu yang aku jual sekarang. Kalau bukan karena Tuhan. Tuhan temukan aku dari orang, ya orang yang aku kenal berapa tahun yang lalu. Ya. Tuhan ajarin aku di gereja untuk hospitality orang, untuk ramah sama orang. Tuhan latih loh. Aku nih orangnya gagap, nggak bisa ngomong. Tuhan latih aku. Tuhan buat mujizat. Orang lain ditawarin 1 juta euro. Aku cuma 50.000, gede sih 50.000 buat aku sih. Tapi bayangkan, cuma 1/20 dari yang seharusnya. Nah teman-teman, aku nggak tahu pergumulan teman-teman hari ini. Apakah kerjaan, apakah pasangan, apakah sekolah. Teman-teman, kita ini terbatas. Benar nggak? Kemampuan kita ini terbatas. Tapi kita punya roh Allah yang mau diam di dalam hidup kita. Dia yang tidak terbatas. Ya. Next slide. Terakhir. You matter when Holy Spirit is in you. Kamu yang nggak berarti
jadi berarti. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Dan He will make you shine out. Dan Roh Kudusnya tadi akan buat kita bercahaya. Akan membuat kita jadi berkat. Akan buat kita jadi seseorang, jadi somebody. From nobody jadi somebody. Karena kita punya Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Hari ini aku minta pemain musik dan teman-teman. Hari ini teman-teman ini bukan eh, semua ini nggak penting lah, nggak penting. Cuman hari ini yang penting adalah teman-teman, aku mau ajak teman-teman, ayo buka hati. Yuk kita datang ke Tuhan dengan ngomong Tuhan kita nggak mampu. Tuhan aku bukan siapa-siapa. Masa depanku masih panjang Tuhan. Dan aku masih perlu Engkau. Aku masih ada dalam proses seperti Daud. Aku perlu Tuhan, aku perlu ketahanan mental. Aku mau jadi orang yang kuat menghadapi ketempaan. Aku perlu ketemu, Tuhan temuin dengan peluang-peluang yang baru. Aku perlu karakterku diubahin. Aku perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Teman-teman yang rindu hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Hari ini aku pingin teman-teman rindu. Aku pingin encourage teman-teman. Teman-teman, kita nggak pernah tahu masa depan. Ya, hari ini semuanya susah. Hari ini semuanya susah. Ada AI yang kerja juga ke-disrupt, ya kan? Persaingan semakin kenceng, ya. Sekarang kontrol pemerintah kuat banget, dolar kuat banget, rupiah jatuh kayak tadi si siapa? Andika ngomong, ya kan? Teman-teman, siapa yang tahu hari esok? Siapa yang tahu hari esok? Enggak ada. Tapi teman-teman ada satu pribadi yang tahu cara menghadapi hari esok. Pribadi yang tahu ngasih kekuatan buat teman-teman. Pribadi yang tahu apa yang Tuhan sediakan buat teman-teman. Dia adalah Roh Kudus. Amin. Kita jadi berarti karena kita ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri.